Saudara-saudariku yang terkasih, Salam. Semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Minggu 9 November 2025, gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pemberkatan gereja Basilik Lateran adalah perayaan tahunan dalam gereja Katolik yang memperingati peresmian Basilik Santo Yohanes Lateran di Roma, Italia. Basilik ini dianggap sebagai katedral resmi Paus, gereja induk dari seluruh gereja di dunia, dan gereja tertua di dunia yang didirikan pada abad ke-4 oleh Kaisar Konstantinus Agung. Pemberkatan Lateran menandai berakhirnya penganiayaan terhadap umat Kristen di bawah Kekaisaran Romawi dan dimulainya kebebasan beragama. Peresmian basilikan ini menjadi simbol kebangkitan gereja setelah berabad-abad mengalami penindasan. Mengingat bahwa Basilika Lateran adalah rumah Allah, maka hari ini kita diajak untuk merefleksikan diri kita sendiri sebagai kuil atau tempat suci Tuhan. Pesan ini mengajak kita umatnya untuk membersihkan hati kita dan jiwa kita dari segala kejahatan, sebagaimana Yesus membersihkan bait suci di Yerusalem. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang kekecewaan Yesus terhadap mereka yang menggunakan gereja untuk urusan duniawi. Maka Yesus dengan keras mengusir para pedagang di bait Allah. Dalam Injil dikatakan, dalam bait Allah suci ini didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Dengan mengusir para pedagang menunjukkan Yesus sangat mencintai rumah Bapanya. Yesus mengajak mereka bahwa rumah Bapanya adalah tempat suci, tempat kudus, tempat mereka untuk berdoa, bukan tempat untuk berjual beli atau membuat maksiat. Yesus ingin mengembalikan fungsi tempat itu sebagai tempat suci dan kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Yesus mengusir para pedagang di bait Allah hendaknya menjadi sebuah refleksi untuk kita. Sebab kita juga sering melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan penginjil dengan versi yang berbeda. Bedanya kita tidak menjual binatang, tidak menukar uang, tapi kita sering tidak menghormati gereja sebagai tempat suci. Kita bisa melihat saat kita merayakan Ekaristi, banyak di antara kita yang asik bercerita, asik berdiskusi, asik bermain HP.
Kita jumpai umat yang masuk gereja dengan mengenakan pakaian yang kadang tidak sopan. Kalau saya sering menyebut dengan pakaian yang belum selesai jahitannya. Mungkin orang itu adalah kita, Anda dan saya. Bukankah itu artinya kita tidak menjadikan gereja tempat suci, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, tempat damai bagi banyak orang? Saudaraku terkasih, pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran hari ini menyadarkan kita bahwa kita perlu memperbaharui diri kita masing-masing. Kita perlu mengevaluasi diri kita perlu bertanya bagaimana sikap kita lebih dalam bila dalam gereja. Apakah sudah pantas ataukah belum? Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi kita memperbaharui diri kita, keluarga kita, mengoreksi diri kita masing-masing. Maka jadilah gereja kita tempat suci. Tempat kita berdoa. Gereja tempat kita mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Tempat orang menemukan damai, menemukan sukacita. Dan itu semua tergantung pada kita. Siapa lagi yang bisa menghormati gereja kita kalau bukan kita? Maka marilah saudaraku terkasih, jadilah gereja tempat suci. Dan jadilah hati kita tempat tinggal Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.